Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيا معاشر الجماعة أوصيكم وإياي بتقوى الله لعلكم ترحمون ولعلكم تفلحون قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحدكم ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك Fad'ullaha wa kabbiru wa tasaddaqu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Jamaah salat gerhana bulan total di Masjid Darut Taqwa Surabaya yang dimuliakan Allah, yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita mengingatkan diri kita untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sesungguh-sungguhnya, yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Betapa pada malam hari ini jamaah sekalian kita ditunjukkan oleh Allah, kita diperlihatkan oleh Allah suatu realita fenomena alam oleh para ilmuwan, disebut hukum alam, tapi dalam konteks agama ini merupakan kudrah iradah Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan kita bahwa sebuah ciptaan Allah yang berupa rembulan saja, ketika sedikit saja bergeser dari peredarannya, maka akan terjadi yang seperti kita saksikan saat ini. Maka dari itu jamaah sekalian, kita sebagai hamba Allah yang beriman senantiasa menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita lakukan ini senantiasa mendapatkan keberkahan Allah, sebagaimana janji Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Andaikan suatu bangsa, suatu lingkungan beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membukakan pintu keberkahan, baik yang turun dari langit maupun yang bersumber dari bumi. Walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Namun demikian, ketika mereka mendustakan ayat-ayat Allah, mereka bertentangan dengan tatanan tuntunan Allah, ya, fakadzabu, ya, fa in kadzabu, mendustakan ayat-ayat Allah, fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Allah tidak segan untuk memberikan sebagian azab yang diberikan Allah kepada mereka. Tentu jamaah sekalian, sebagaimana yang diterangkan beberapa ayat, bahwa sebetulnya udara, air, api dan sebagainya ini merupakan karunia Allah yang sudah semestinya sangat-sangat bermanfaat untuk kehidupan umat manusia. Namun tidak jarang jamaah sekalian, udara yang mestinya kita hirup dengan segar kadang-kadang menjadi musibah yang sangat menakutkan. Begitupun hujan yang mestinya bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman, sampai bunga-bunga yang indah di pandangan mata kita, kadang-kadang terjadi justru hujan kita menjadi banjir bandang di mana-mana. Belum lagi musibah-musibah yang lain, gempa bumi, ya, kemudian musibah-musibah yang termasuk virus corona yang melanda kita saat ini jamaah sekalian. Ini bagaimanapun juga tidak terlepas dari tingkah laku, perilaku, perkataan, perbuatan umat manusia yang tidak jarang bertentangan dengan aturan-aturannya. Untuk itu jamaah sekalian rahimakumullah, di kesempatan yang barokah ini tentu kita
sangat meyakini bahwa adanya gerhana bulan atau bahkan mungkin gerhana matahari di suatu kesempatan nanti jamaah sekalian, ini merupakan cara-cara Allah untuk memberikan kesempatan, momen-momen terpenting bagi kita jamaah sekalian untuk merenungkan tanda-tanda kebesaran Allah. Wa innahuma laayatani min ayatillah. Matahari dan rembulan ini adalah dua tanda-tanda kebesaran Allah dari tanda-tanda yang lainnya, yang tentu menjadikan diri kita agar senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang beriman, bertakwa, yang dengan merenungi tanda-tanda kebesaran itu kita bisa semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Jamaah salat gerhana bulan yang dimuliakan Allah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang termasuk ayat ini sebagai hikmah terpenting di dalam kita mengadakan salat gerhana untuk memenuhi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi terlepas dari syariah formal yang dicontohkan Rasulullah di dalam salat gerhana ini, tentu ada hikmah yang tersirat yang sangat luar biasa. Di antaranya adalah jamaah sekalian, betapa nikmat yang terbesar di antaranya adalah nikmat sinar matahari dan nikmat sinar rembulan yang selama ini kita nikmati. Dan tentu jamaah sekalian, ini yang menjadikan kita harus semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Ar-Ra'd ayat 37 sampai 38. Bahkan di dalam surah Yasin ya, wasyamsu tajri limustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim wal qamara qaddarnahu manazila, ya, itu dan seterusnya, menggambarkan bahwa matahari dan rembulan ini sudah diperjalankan oleh Allah sesuai dengan tempat peredaran mereka masing-masing. Maka ketika mereka saling bergesekan, mereka saling bersimpangan, terjadilah situasi kondisi yang kita saksikan saat ini jamaah sekalian. Yang kedua, adanya gerhana ini Allah harus kita yakini bahwa segala kuasa hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sedikit pun kesombongan di tengah-tengah kita. Maka di dalam surah Ar-Ra'd Allah menegaskan, Allahul ladzi rafa'as samawati wal arda. Allah yang mengangkat langit dan bumi. Ya, rafa'as samawati bi ghairi amadin, mengangkat matahari, meninggikan apa itu langit, bi ghairi amadin tarawunaha, tanpa tiang sedikit pun. Ya, menurut penglihatan kita. Wallahu alam kalau kemudian Allah memberikan tiang tersendiri. Tapi yang jelas langit yang begitu luasnya, yang terbentang di atas kita, satu pun tiang tidak bisa kita saksikan. Ini satu kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tsummastawa 'alal 'arsy, kemudian Allah bersemayam di atas arsy, menggambarkan kemahakuasanya Allah, kemahatinggian Allah, masing-masing berjalan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yudabbirul amra, Allah juga yang mengatur segala urusan umat manusia, mengatur segala urusan makhluknya, agar kemudian semuanya ini yufassilul ayati liqaumin la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun, agar Allah memberikan penjelasan dengan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala ini. Benar-benar kita semakin yakin suatu saat pasti kita akan berjumpa dengan Allah. Kita akan berhadapan dengan Allah. Pasti kita akan mempertanggungjawabkan segala apa yang kita lakukan, segala apa yang kita katakan, yang nanti akan ada balasan sedikit pun apa yang kita lakukan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Bahkan sampai kemudian Allah mengunci mati lesan-lesan kita yang selama di dunia kita mengumbar kata-kata, selama di dunia memberikan berita-berita hoak, ujaran-ujaran kebencian yang kemudian merusak persatuan dan kesatuan. Ini nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan wa tukallimuna aydihim, bahkan tangan-tangan kita yang akan berbicara di hadapan Allah dengan disaksikan telapak kaki kita masing-masing. Wa tashhadu arjuluhum, kaki-kaki kita yang akan menjadi saksi apa yang pernah kita lakukan selama di dunia ini. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk itu marilah kita senantiasa merenungi kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala
dengan kebesaran ini kita semakin dekat dengan Allah. Semakin kita percaya diri bahwa apa yang menimpa kita ini pasti ada hikmah tersendiri. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi saat ini kita tidak suka terhadap virus corona. Saat ini bisa jadi kita terganggu dengan musibah pandemi. Tapi Allah pasti ada kebijakan-kebijakan di balik itu semua. Tinggal kita bagaimana jamaah sekalian. Bagaimanapun juga seorang muslim yang baik adalah ma asaba min musibatin illa biiznillah. Yaitu orang-orang yang ketika diberikan musibah senantiasa mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan mengembalikan itulah kita jadikan momen-momen seperti ini untuk kita semakin memperbanyak kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Momen-momen kita bermuhasabah, introspeksi diri kita. Jangan sampai nafsu yang senantiasa menguasai kehidupan kita ini akan senantiasa kita umbar. Innan nafsal ammaratun bisu, karena nafsu ini kadang-kadang membuat kita terjerumus ke dalam keburukan dan kenistaan. Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum la fasadatis samawati wal ardu. Andaikan nafsu kita perturutkan jamaah sekalian, hancurlah dunia, langit, bumi seisinya ini. Inilah ancaman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mu'minun ayat 71. Dan yang sering kita dengarkan jamaah sekalian, bahwa dengan adanya musibah-musibah ini, marilah kita hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kita menghisab diri kita, introspeksi diri kita masing-masing. Mudah-mudahan dengan introspeksi ini kemudian kita tingkatkan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Kita bergegas meraih ampunan Allah, mendapatkan surga Allah seluas langit dan bumi yang disediakan untuk panjenengan orang-orang yang beriman dan penuh dengan ketakwaan. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah, yang pada akhirnya dengan momen gerhana rembulan ini, kata Rasulullah, bagian dari waktu-waktu yang sangat mustajabah. Kita perbanyak doa-doa kita, kita perbanyak zikir-zikir kita, kita perbanyak kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampunannya agar kita senantiasa diberikan barokah dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat wa ghafirudz dzunub wal khati'at bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal mu'minin wa najjina min masaibid dunya waddin. Allahumma dfa' 'anna al balaa'a wal ghalaa'a wal wabaa'a wasyada'ida wal mihan wa jami'al amrad wal fitani ma zahara minha wa ma batan fi baladina Indonesia khassah wa min buldanil muslimin 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa ayah bunda kami, para sesepuh leluhur kami, baik yang sudah mendahului kami maupun yang masih bersama kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan hidup yang sekali ini ya Allah, hidup yang Engkau berikan petunjuk-Mu ya Allah. Engkau berikan kami keselamatan fid din wad dunya wal akhirah. Selamatkan kami dari segala macam musibah ya Allah, dari segala virus dan wabah ya Allah. Jadikan diri kami, sekeluarga kami sehat walafiat. Engkau berikan kami kebahagiaan dan kecukupan ya Allah. Engkau berikan selamat fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika husni ibadatika ya Allah. Jadikan momen kita panjenengan berikan petunjuk dengan adanya fenomena gerhana rembulan ini ya Allah, untuk menjadikan diri kami senantiasa memperbaiki cara-cara kami untuk berzikir kehadirat-Mu ya Allah. Memperbaiki kami, memperbanyak syukur-syukur kami terhadap nikmat-nikmat-Mu ya Allah. Dan jadikan diri kami ya Allah untuk mudah menyempurnakan amal-amal ibadah dan amal-amal soleh kami. Ya Allah, ya Tuhan kami,
Dengan adanya gerhana rembulan tahun ini ya Allah, saat ini ya Allah, jadikan diri kami yang penuh dengan dosa ini Engkau berikan ampunan-Mu. Terimalah taubat kami ya Allah, terimalah amal-amal soleh kami ya Allah, terimalah amal-amal ibadah kami, sempurnakan kekurangan-kekurangan kami. Jadikan perantara ya Allah, Engkau cukupi rizki kami. Ya Allah, Engkau selamatkan diri kami dan keluarga kami. Engkau sembuhkan segala sakit kami, mudahkan kami ke tanah suci umrah dan haji. Ya Allah, mudahkan kami ziarah ke makam Rasul-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan seluruh jamaah dan diri kami khususnya ya Allah, hidup yang sekali ini hidup yang mulia dan istiqamah, hidup yang dengan penuh rizki-Mu yang halal barakah, agar kami bisa mencukupi keluarga kami, memberikan nafkah yang halalan mubarakan ya Allah, menjadikan bekal kami untuk berzakat, infak, sedekah. Ya Allah, membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, membimbing putra-putri generasi anak-anak didik kami yang salih salihah, ahli ibadah, berakhlakul karimah, dan suatu saat meninggal husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.